Good morning, beloveds. Oke, saudara, let's dive into the word. Kalau saudara lihat ya, Kaleb dan Yosua itu begitu luar biasanya. Mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar mereka tuh menaklukkan setiap bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan loh. They do conquer it, oke? Dan apalagi Kaleb, dia ini punya iman ini luar biasa sekali. Karena apa? Di umur 85, dia pertama kali mengintai di umur 40, tapi setelah lewat 45 tahun, 45 tahun is not short ya. Itu tuh lama itu, oke? Dia ini tetap percaya, bahkan dia bisa meminta. Dia bilang, give me the mountain. Dia bilang, minta gunung-gunung plus. Dia bilang, raksasa-raksasa itu semua akan aku taklukkan. Yang banyak itu. Raksasanya banyak by the way. It's not just one, oke? Kalau lawan satu raksasa itu oke lah. Ini raksasanya banyak. So many giants, oke? Dan dibilang, kamu mungkin berpikir, ini orang gak masuk akal nih. Ini orang gak masuk akal. Masa dia nggak ada takut-takutnya sama sekali ya? Wih, dia ini keren banget, dia ini keren banget. Wah, banget kerennya. Terus dia benar-benar pahlawan, ini gagah perkasa. Imannya itu gede banget sama Tuhan. Mungkin ada dua macam reaksi yang saudara mungkin yang melihat. Yang pertama akan bilang, wow, aku ini mau jadi seperti Kaleb nih. I want to be like Kaleb, oke, punya iman yang gede banget, punya giant slayer, menjadi giant slayer tahun ini. I wanna be a giant slayer, oke? Atau ya itu kan dia pastor. It's just him. Dia kan memang jago. Who am I? Aku ini siapa? Who am I? Aku ini siapa? Aku ini orang biasa-biasa aja. Kaleb mah Kaleb, dia mah jago. Saya mah siapa? Saya mah orang biasa-biasa aja. Aku kan minder. Soalnya aku juga nggak bisa kayak Kaleb. Aku ini datang dari keluarga yang broken home. Aku mungkin udah terlalu banyak bikin kesalahan. Oke, maupun banyak kejadian-kejadian yang menimpa saya melalui orang-orang mungkin yang menyakiti saya. Too many people hurt me sehingga aku pahit gitu rasanya dalam kehidupan ini. Saya ini mana mungkin lah saya jadi kayak Kaleb gitu. Gimana caranya saya punya iman yang sebesar Kaleb? I'm nobody, pastor. I'm a nobody. Pernah nggak? Mungkin kalau saudara merasakan seperti itu, if that relates with you, oke? Ketahuilah, identitas itu sangat penting. You believe that? Identitas itu sangat penting. Nah, the good news ya. Kaleb itu juga bukan siapa-siapa. Dia itu nggak pernah disebut sama sekali di Alkitab sebelum kitab Bilangan 13. Coba cari. Sebelum kitab Bilangan 13 mengenai spy yang disuruh itu, Kaleb itu tidak pernah ada sama sekali namanya. Siapa dia? Nama Kaleb lagi gitu. Udah artinya anjing gitu. Dikatain setiap kali ngomong, jing gitu. Ya kan, kalau sekarang bahasa kerennya, anjing gitu. Ya kan? Nah, Kaleb itu dia nggak pernah disebut, bahkan dia itu, let me tell you, dia itu adalah salah satu anak yang lahir dalam perbudakan. Di Mesir, anaknya a son of a slave. Namanya bapaknya Yefune. Oke? He's a slave. Sama seperti orang-orang lain. Tapi Tuhan, dia mengingat perjanjiannya. Dia mengingat perjanjian kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. Dan dia memanggil Musa itu memilih mata-matanya itu dipilih. Karena Tuhan bilang, karena bukan Tuhan yang bilang. Musa menyuruh salah satu, pokoknya suruh aja satu. Melalui Musa dibilang, pilih salah satu daripada suku itu menjadi mata-mata. Oke, kita bacalah ya. Bilangan 13 ayat 4 sampai 16. Dikatakan, dan inilah nama-nama mereka dari suku Ruben, Syamua bin Sakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Sebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amiel bin Gemali. Dari suku Asher,
Setur bin Mikael dari suku Naftali, Nahbi bin Wofsi dari suku Gad, Guel bin Maki, dan ayat ke-16, tolong digarisbawahi, itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Ada yang pernah tahu namanya sebelumnya Yosua? Namanya Hosea ternyata. Dia namanya diganti. Dia main ganti-ganti aja, dia main ganti-ganti nama Musa, enak bener gitu ya. Why? Nama aslinya itu sebenarnya bukan Yosua, tapi ternyata Hosea. Wow. Ini tahu nggak arti nama Hosea artinya apa, tahu nggak? Hosea itu artinya keselamatan, salvation. Oke? Nah, arti kata Yosua itu adalah Yahweh atau Jehovah is my salvation. Jehovah is salvation. Tepatnya seperti itu. Jadi kalau kata Hosea itu artinya save. Itu. Arti katanya save. Selamat. Tapi kalau dibilang Yosua artinya Yahweh is savior. He saves. Kenapa? Salah satunya ada yang bilang mungkin karena Hosea itu lahirnya pas masa perbudakan. Waktu itu Musa belum mengenal yang namanya Yahweh atau Jehovah, yaitu a covenant keeping God. A covenant keeping God. Itu belum pernah ada. Sampai Musa dipanggil di padang yang di burning bush, di semak yang berapi, baru dia memperkenalkan I am who I am. Pada saat itulah diperkenalkan sebagai nama Jehovah. Tapi ada juga yang saya percaya ya. Ngomong-ngomong ya, Kaleb bin Yefune itu dari suku apa? Yehuda. Tahu nggak Yehuda itu sukunya dari mana? Itu adalah suku daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu turun daripada keturunan Yehuda, the Lion of Judah. Oke? Dan urutannya itu urutan keberapa? Urutan ketiga. Oke? That's the third. Kata the third itu nama-nama nggak ditaruh di situ random ya. Urutan itu penting. Angka 3 is the resurrection. Oke? Jesus is resurrected. The Lion of Judah is resurrected. Dia itu menang atas maut. Amin. Dan kita yang ditempatkan di dalam Yesus, kita juga dibangkitkan bersama-sama dengan dia. He's the third on the list. Nah, menariknya si Yosua itu urutan keberapa? Lucu ya, Yosua itu urutan kelima. 5 artinya apa? Grace. Waktu saya lihat di sini, wah, emang Roh Kudus sih keren banget. Dia naruhnya di Alkitab juga urutannya nggak sembarangan loh. Angka 3 dan angka 5. Artinya anugerah. Itulah menunjuk kepada, by the way, nama Joshua di Perjanjian Baru jadi Yeshua. Artinya sama dengan Yesus. Yaitu Yahweh saves. Tuhan itu menyelamatkan. Dan Musa itu menunjuk selalu hukum Taurat. Musa adalah lambang daripada hukum Taurat, selalu menunjuk kepada Yesus. Always point to Jesus. Amin. Nah, hukum Taurat itu gak bisa menyelamatkan. Tetapi Tuhan Yesus, Tuhan sendiri sanggup menyelamatkan. Amin. So, Yosua dari suku apa? Efraim. Tahu nggak Efraim artinya apa? Doubly fruitful. Berbuah 2 kali lipat. Saudara yang ada di dalam kasih karunia. Saudara tahu, saudara berada di dalam Kristus. You are doubly fruitful. I speak to you, you are doubly fruitful. Nah, kamu boleh bilang double portion is mine. Silahkan. That is yours. Amin. Ini nggak ada yang kebetulan sama sekali. Dan dia adalah the fifth spy in the list. Nama itu selalu dikaitkan dengan identitas, saudara-saudara. Makanya Musa mengganti nama Hosea dengan Yosua. Ini menurut saya. Menurut saya ya. Saudara boleh percaya, boleh enggak. But I believe, saya percaya, supaya orang-orang itu tidak fokus kepada orang yang namanya Hosea ini.
tetapi fokus kepada Yosua, yaitu bahwa Yahweh yang menyelamatkan mereka, bahwa Yesus yang menyelamatkan mereka. Tuhan sendiri yang menyelamatkan. Yosua. Every time, setiap kali mereka ngomong Yosua, mereka ngomong Tuhan menyelamatkan. Dia nggak fokus ke orang, fokusnya kepada Tuhan yang menyelamatkan. Amin. Amin. Bayangin aja ya, sekali lagi, namanya Kaleb itu anjing. Bayangin aja, it's dog gitu ya. Dan dia bukan lahir dari orang yang punya kredibilitas. Dia ini nggak punya apa-apa, backgroundnya siapa aja diragukan. Ini anak dari siapa? Keluarga nggak jelas, kerjaan sebelumnya juga nggak ada yang tahu. Kalau sekarang gitu ya, kamu keluarga dari mana? Kamu punya apa? Kerjanya di mana? Ya kan? Namanya itu selalu dikaitkan, ditanya dulu, siapa diri kamu? Orang nggak peduli namanya, orang peduli pekerjaannya, apa yang dilakukan oleh dia, background keluarganya kayak gimana, itu penting. Tapi ini nggak, ini di sini. Lihat ya polanya Tuhan, see God's pattern, lihat polanya Tuhan, itu selalu berpihak pada yang lemah. Dia selalu berpihak pada yang disingkirkan, yang kelihatannya disingkirkan oleh orang, yang kelihatannya tidak dimasuk hitungannya orang, yang tidak kelihatannya itu baik-baik, yang mungkin punya sejarah yang meragukan atau memalukan, yang punya mungkin masa lalu yang kurang baik, yang bukan siapa-siapa yang ada di dunia ini. Sometimes kita kalau menjadi orang yang punya masalah kayak begini, sometimes kita ini wish, kita ini kepingin gitu, kita ini berharap lah semoga kita bisa, identitas kita bisa baru. Kita bisa mengulang sejarah kita dari awal lagi dan hidup dalam kehidupan yang berbeda. We wish, kita ini berharap kita bisa ngulang lagi kehidupan kita. Mungkin ada yang pernah mikir kalau saya punya mesin waktu saya akan balik lagi, saya akan perbaikin apa yang saya udah lakukan. Sometimes you feel that, sometimes a lot of regrets. Tapi Tuhan berkata bahwa sebenarnya waktu kita ini, waktu percaya kepada Kristus, kita sudah diberikan identitas yang baru, saudara-saudara. We are given a new identity. We are given a new name. Saudara tahu nggak apa itu identitasmu? 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Spesifik dikatakan, di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Titik 2. Tahu titik 2? Titik 2 itu artinya mendefinisikan atau menjelaskan pernyataan sebelumnya. Ciptaan yang baru itu artinya yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bukan cuman ciptaan baru, yang baru sudah datang. Enggak. Tapi yang lama itu sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Therefore, if anyone in Christ, he is a new creation. That is your identity. KTP-mu, statusnya adalah ciptaan baru. You are a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Mungkin kita suka bingung ya dengar perkataan ini ya. Saya kan orang yang sama kan. I'm the same person. Tapi gimana ya apabila saya ada di dalam Kristus, maka saya adalah ciptaan yang baru. Jadi gimana? Apa maksudnya ini? Terus bagaimana dengan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang? Kayak lagu cinta gitu loh. Sesungguhnya mungkin pacar yang baru sudah datang, tinggalkan pacar yang lama. Mungkin ada yang bilang begitu. Atau memang ada cinta lama suka bersemi kembali. Mungkin juga begitu ya. Kemarin kita ngobrol-ngobrol lagi fellowship gitu sama beberapa teman-teman. Apakah benar pernyataan old flames never die? Cia, katanya gitu. Nah, saudara, atau saudara mungkin ya, bagi yang ini, by the way ya, Chris, this is not a spoiler dari movie-nya Ant-Man sama Quantumania. Apakah kita ini varian daripada diri kita yang lama? Kita varian yang baru begitu ya, seperti kisahnya siapa? Kang sang penakluk, Kang the Conquerors katanya gitu kan. Ya, how I wish there was a multiverse. How I wish so I can go back in time and start changing history.
Ada yang kita ini kepingin. Makanya ada film. Film itu dibuat karena manusia itu mempunyai suatu imajinasi. Dia itu mengimajinasikan kalau bisa go back in time dan ngulang lagi, what would you do? That's actually itu ekspresi, saudara-saudara. Tapi mari kita lihat konteksnya. Konteks daripada 2 Korintus 5 ayat 17, saudara mesti lihat dulu di ayat ke-16-nya. Apa ayat ke-16-nya? Katakan demikian. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Therefore from now on we regard no one according to the flesh. Flesh, manusia lama atau dikatakan menurut ukuran manusia. Ukuran manusia di sana diterjemahkan sebagai flesh. Flesh itu sebenarnya adalah yang dibilang manusia lama. Our flesh itu manusia lama. Oke? Nah, terus kemudian dikatakan nah, ada hubungannya manusia lama ini, ya. Ini adalah ciptaan, dibilang we regard no one according to the flesh, even though we have known Christ according to the flesh, yet now we know him thus no longer. Artinya, dulu Kristus juga menghidupi manusia, kehidupan kemanusiaannya secara daging. Secara daging. Dia ini subjek. Dia ini tunduk kepada elemen yang ada di dunia ini. Dia bisa merasa capek. Itu manusia lama. Dia bisa merasa sedih. Yes. Dia bisa merasa marah. Yes. Dia bisa, namanya orang lapar, bisa nggak Tuhan Yesus? Yes. Dia bisa merasa haus? Bisa. Itu is the nature of flesh. Manusia yang lama. Oke? Tapi Yesus itu juga adalah 100% God. Oke, tapi saya nggak akan masuk ke situ. Let's go on. Ini ada mengenai ciptaan baru. Ini hubungannya dengan apa? Ukuran manusia dan menilai Kristus. Nah, salah satu prinsip dalam kita belajar firman Tuhan itu adalah melihat bagian firman Tuhan yang lain yang menjelaskan mengenai hal ini. Oke, kita buka di kitab Wahyu pasal 21 ayat 3 sampai ke 5. Dikatakan demikian. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saya garis bawahi sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Artinya, itu apa? Segala sesuatu yang lama itu mengacu kepada apa? Maut, perkabungan, ratap tangis, duka cita. Itu semua itu adalah hal-hal yang lama. Nah, saudara, Wahyu, by the way, the book of Revelations, yes, itu adalah buku perlambangan. Benar. There are a lot of symbols. Apa yang dilihat buku lambang, apa yang dicatat oleh Yohanes. Oke, oleh Yohanes. Bisa berarti secara harafiah, secara apa adanya, bisa juga berarti secara perlambangan aja. By the way, saudara, kita semua selalu mengira apa yang terjadi di Wahyu, terjadinya semuanya ini di masa yang depan. Saudara-saudara, Wahyu itu bisa saja sudah terjadi, maupun sedang terjadi, maupun belum terjadi. Sometimes kita berpikiran cuman, makanya begitu kita orang percaya, begitu lahir baru, kepinginnya baca kitab Wahyu. Kayak baca buku Primbon. Atau baca buku, namanya buku apa ya? Buku untuk ramalan lah gitu loh. Apa yang terjadi nih nanti 10 tahun mendatang, bacanya di Wahyu gitu. Saudara kalau baca kayak begitu, saudara, mempergunakan kitab Alkitab tidak melalui kacamata daripada salib Kristus, itu saudara akan error bacanya. Every time that you read, you must filter it to the finished work of Christ. Amin. Nah, saudara, nah ini tergantung konteks. Kalau kita lihat bahwa ayat ini sudah terjadi untuk ciptaan yang baru.
Saya tanya sekarang, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia sudah ada belum? Sudah ada, Yesus sudah turun di tengah-tengah manusia. Yesus itu tabernakel di tengah-tengah kita, berkemah di tengah-tengah kita sebagai manusia. Saya katakan, apakah Yesus diam bersama-sama dengan mereka? Yes, Jesus ini right now campingnya itu bersama-sama dengan kita. Amin, He's with us. Mereka akan menjadi umatnya. Kita sudah jadi umatnya? Sudah. Ia akan menjadi Allah mereka. Yesus sudah menjadi Allah kita? Sudah. It's already done. Ini udah terjadi dan sedang terjadi. Bahkan sampai nanti bakalan terjadi. Amin. Lihat konteksnya dulu. Jangan lihatnya ini future terus gitu. Nah, ini yang mungkin saudara bingung. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Itu nanti, pastor, di surga. Di sini mah ada air mata kan? Ada maut kan? Ada perkabungan ya? Ada ratap tangis dan ada duka cita. Wait, sabar dulu, jangan cepet-cepet. Oke? Saudara, saya bacakan terus ya. Oke. Ayat kelima. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, behold, aku menjadikan segala sesuatu yang baru. Itu refer ke 2 Korintus 5 ayat 17 juga ya. Sama ya. Oke. Kemudian dikatakan dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Write for these words are true and faithful. Jadi apa itu segala sesuatu yang baru dong? Yang baru apa? Kuncinya itu di ayat sebelumnya. Kalau saudara-saudara lihat yang namanya lawannya maut yaitu kehidupan. That's the new things. Apa yang namanya perkabungan? Ada berpesta. Apa yang ada namanya ratap tangis? Adanya tertawa dan kesenangan. Apa yang ada namanya dari duka cita, lawannya apa? Sukacita. Have you experienced that? Yes. Bagaimana dengan maut, pastor? Kita kan mengalami katanya dalam Kristus kita nggak mengalami maut segala macam. Kan ada maut, buktinya ada yang mati, pastor. Paulus tidak pernah menggunakan kata mati untuk orang Kristen. Dia gunakan kata tertidur. He never used that. Bagi Tuhan Yesus pun juga sama. Dia nggak mati, Lazarus itu hanya tertidur. Terus habis itu, by the way, minggu lalu kalau teman-teman yang mendengarkan khotbahnya daripada Pastor Iskandar, itu ingat kan? Dia si Lazarus bangkit kembali, ujung-ujungnya dia mati kembali. Iya kan? But the point daripada semuanya ini, kita percaya dan kita yakin bahwa kita tidak meninggal, tetapi dikatakan kita ini tertidur. Artinya kita ini hanya akan mengalami meninggalkan tubuh jasmani kita. Kita ini cuman move place. Kita pindah tempat doang. That's it. Oke? Kita ini cuman pindah tempat. Nah, waktu engkau pindah tempat, engkau akan merasa hidupnya luar biasa banget. You will feel alive. Untuk orang dunia, mereka banyak gunakan kata mati, duka cita, pain, sakit, segala macam. Karena apa? Mereka bukanlah orang yang percaya. They are not a believer. Tapi banyak orang Kristen udah mirip kayak orang dunia. Katanya matilah. Wah, nanti ini banyak duka cita, takut virus, takut kematian dan sebagaimana. Selalu lihat ke belakang, selalu lihat takut nanti ada yang ngikutin, nanti kenapa-napa, takut dibunuh, takut ditipu. Kalau lihat berita, kayaknya banyak banget orang matinya nggak aneh-aneh gitu ya. Saya namanya skema hoax gitu terlalu banyak gitu ya. Dikit-dikit gampang ditipu, takut ditipu. Karena apa? Nggak ada pegangan, nggak ada harapan. Mereka nggak punya harapan. Tapi kita adalah umat yang penuh dengan pengharapan karena kita ada di dalam Kristus Yesus. We are filled with hope, and the hope never disappoint. Amin. Nah, pastor, tapi kenapa sekarang kok masih ada yang lama? Masih ada yang lama dan belum berlalu. Kok saya masih merasakan, mengalami banyak hal, termasuk hal-hal yang lama tadi. Coba kita lihat referensinya di Perjanjian Lama, oke? Mari kita buka di Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Stop. Ini nomor 1. Jangan ingat hal-hal yang dahulu. Nah, kemudian dan
Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Apakah artinya kita sebagai anak, apalagi ya kids yang belajar di sekolah, belajar histori, artinya kita nggak perlu belajar sejarah? Apakah tidak perlu belajar sejarah? Apakah kita nggak perlu mengetahui sejarah daripada gereja ini atau sejarah daripada Indonesia? That's not the point. Bukan itu maksudnya. Lupain semuanya, lupain sejarah gitu, lupain itu, nggak usah belajar sejarah gitu. PSBB dulu, sekarang nggak ada. Apa namanya sekarang PPKN ya? Nah, itu nggak usah katanya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. It's the same ya, perkataannya ya. Tadi ada di Wahyu, sekarang ada di kitab Yesaya. It's in the Old Testament. Oke, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Do not remember the former things nor consider the things of old. Dikatakan, behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth, shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Artinya, kita ada solusinya loh. Ada solusinya. Ada solusinya. Kalau kita ini masih merasakan hal-hal seperti itu ada solusinya. Kalau kita masih merasakan, aduh banyak sukacita, banyak yang ratapan, banyak perkabungan, rasanya kita takut gitu. Ada solusinya. Ada solusinya saudara, yaitu supaya kita tidak mengalami hal-hal yang lama. Yaitu dengan cara melupakan. Lupakan hal-hal yang lama. Konteksnya, ingat ya konteksnya. Nah, jadi apa itu pastor? Apakah cinta pastor? Cinta yang lama itu, rasa yang lama saya harus lupakan. CLBK dengan mantan susah saya lupakan. Terlalu membekas dalam hati saya gitu. Lagu aja ada judulnya Mantan Terindah. Mantan terindah. Bayangin aja, udah mantan terindah pula. Ya, by the way, jangan menerjemahkan Alkitab menurut pengalamanmu sendiri. Oke? Biarlah Alkitab yang menerjemahkan Alkitab. Setuju? Oke, alright. Saudara, by the way ya, mengenai a new thing. By the way, satu lagu yang baru diciptakan, artinya karena lagu itu belum pernah ada sebelumnya, bukan? Ya kan? Nah, tetapi dikatakan yang ada di dunia ini, di bawah matahari, under the sun, there is nothing new. Itu menurut firman Tuhan. Tidak ada yang baru. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Oh bilang, oh ya ada virus baru. Nggak ada yang baru. Ada penemuan baru. Nggak ada yang baru. Di bawah matahari itu nggak ada yang baru. Oh ada gerakan yang baru. There is a new thing. There is a revival. Ada new thing. Ini adalah ajaran yang baru. There is no such thing. Oke? Nah, adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Ini bukan saya yang ngomong ya. Ini Alkitab yang ngomong. Oke? Nah, jadi saudara, kadang-kadang ini dikait-kaitannya ini dengan apa? Kalau gitu, saya submit kepada saudara, ada nggak yang baru? Ada. Yaitu di bawah perjanjian yang baru. There is a new thing. There is only one thing new under the new covenant. Nggak ada yang sesuatu yang baru di bawah matahari. Betul. Nothing new under the sun. But there is something new under the Son of God. Ada yang baru di bawah anak itu. Yaitu perjanjian baru, itulah yang baru. Ini kaitannya dengan perjanjian lama dan perjanjian baru, saudara-saudara. A new thing, itu adalah perjanjian yang baru. I submit to you. Tapi mungkin saudara-saudara lihat, nah ini pastor, dalam khotbah maupun KKR, mereka ini bilang kan, wah ini adalah hal yang baru. Ini ada gerakan yang baru. Seolah-olah mereka ini punya klaim akan hal-hal yang paling baru. Kalau ada gerakan baru, pakai ayat firman Tuhan, ini artinya kebangkitan rohani. Ini namanya revival. Sebenarnya kebangkitan rohani itu adalah menemukan kembali hal-hal yang sudah ada. It's a discovery of the old thing. Discovery of the new thing yang Tuhan bilang baru itu rediscovery lagi. Cuman ditemukan aja. Manusia itu nggak ada sesuatu yang baru. Nothing new. Kita ngomongin ya mengenai, mungkin barusan ini saudara pernah dengar mengenai revival yang terjadi di Amerika. Namanya Asbury Revival. Happen di tengah-tengah lagi anak kuliah. Lagi kuliah mereka nyembah Tuhan. Lagi penyembahannya nggak bisa stop.
24 jam kali 7. Udah berlangsung selama beberapa minggu gitu. Tapi habis itu mereka di stop. Karena semuanya harus balik kerja kan, harus balik kembali kan gitu. Dibilang udah. Tapi yang dicek apanya sih? Bahkan mereka nggak berani mendefinisikan revival yang baru itu sebagai revival. Apa definisi revival? Kalau arti kata dari kebangkitan rohani, itu artinya, oh ya orang cuma ngegelepar-gelepar, abis itu ada di depan doang, nggak terjadi apa-apa. There's nothing new. Tidak ada yang baru itu. Oke? Tapi, ada orang menerima Tuhan Yesus. Ada orang yang lahir baru. Ada yang kehidupannya mereka memberikan dirinya kepada Tuhan Yesus. That's actually repentance. It's actually repentance. Itu sebenarnya adalah pertobatan. Karena apa? Kembali kepada Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan. So there is nothing superstitious, there is nothing new. Ini mereka hanya mengalami refreshing daripada Roh Kudus aja. So, mereka nggak berani bahkan bilang ini revival. Amin. Saudara, by the way, mau saudara ngalamin gerakan yang baru, mau saudara bisa ngalamin namanya mujizat. Mujizat atau tragedi tidak mengubahkan manusia. Saya katakan sekali lagi ya, mujizat atau tragedi tidak bisa mengubahkan manusia. Amin. Beholding on Jesus, melihat, memandang kepada Yesus, itu mengubahkan manusia. Amin. Amin. Sekali lagi saya katakan ya, miracles or tragedies do not transform people. Beholding on Jesus will transform you. Amin. Cara transformnya apa? We are being transformed in the mind. Renewing, transform itu ya berubah karena pembaruan akal budi. Sometimes kita ini ngelihatnya jauh banget gitu ya. Kalau akal budimu berubah karena engkau memandang kepada Tuhan Yesus, then your physical body pun ikut berubah. It will follow. First, your soul, jiwamu itu mesti transform dulu. Jiwamu itu mesti prosper dulu. Then, your body will prosper. Amin. Jadi waktu kita ingin mengalami ciptaan yang baru di dalam Kristus, solusinya jangan mengingat hal-hal yang dahulu. Tapi, masalahnya manusia lama kita, our flesh, ini suka setuju dengan mengingat-ingat, enak mengingat-ingat yang lalu-lalu. Masalahnya itu. Oke, kita kembali ke ayat 2 Korintus 5 ayat 16 dan 17. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi caranya bagaimana? Kita semua berterima kasih kepada Tuhan karena kita adalah ciptaan yang baru. Amin. Ya, kita berterima kasih ya sama Tuhan. Karena apa? Kita menilai orang, termasuk menilai orang yang kamu gak sukai. Oke? Menilai diri kita sendiri, orang percaya ya ini ya. Bukan menurut ukuran manusia. Kita tidak lagi menilai menurut ukuran manusia lama mereka. Tapi kita menilai diri kita sendiri bahwa kita adalah ciptaan yang baru. A new creation. Karena apa? Kita adalah siapa yang ada dalam Kristus. Siapa yang ada dalam Kristus di sini? Di tempat ini? Siapa yang ada dalam Kristus? Who are you? Are you in Christ? Yes, you are. So you are a new creation. Saudara termasuk di dalam itu. Amin. Saudara, Tuhan mau kita percaya bahwa gereja Tuhan ini, umat Tuhan ini yang ditebus oleh dirinya sendiri, ini adalah ciptaan yang baru. Meskipun tubuh kita nggak merasakan demikian, pikiran kita nggak merasakan demikian. Karena apa? Kita tidak hidup dengan perasaan. We live by faith. Kita hidup karena iman. Amin. Contoh ya, saya kasih contoh aja. Di dalam pernikahan, dalam pernikahan, kalau kita lihat suami atau istri kita lagi bete, ya kan, lagi bete nih. Nah, ini kita bilangnya manusia lamanya lagi bete. Manusia lamanya lagi bete. Karena manusia lamanya lagi bete, sekarang manusia lama kita bereaksi terhadap betenya dia. Understand? Itu manusia lama. Oke? Yang bikin bete itu manusia lama. Oke?
Nah, kita ikut-ikutan bete, itu manusia lama semua. Makanya kita menilainya bukan secara demikian. Manusia lama itu akan membangkitkan manusia lama. Amin. Nah, saya tahu ini susah. Tapi sebab itu firman Tuhan bilang berjalan dalam iman. We need to believe, bukan dengan melihat. Kalau kita ngelihat orang gitu ya, wah mukanya sih bikin bete banget sih gitu. You're talking actually from your old creation. Kamu berbicara dari manusia lamamu. Karena Kristus gak pernah menilai orang itu kayak begitu. Dia menilainya berdasarkan dirinya sendiri menurut ukuran Kristus. Amin. Amin. Nah, Tuhan mau kita melihat dari cara dia melihat kita. Bukan dengan cara kita untuk melihat orang. Amin. Tapi banyak orang justru suka ngomong kayak begini. Ya, kalau kamu udah berumur lah ya. Ya, ada hal-hal lain ya. Beberapa hal tidak bisalah kamu lakukan lah. Karena memang semua manusia ya begitulah. Ya, tambah tua, tambah lupa. Faktor katanya begitu. Ya kan? Katanya. Nah, kalau kamu bilang demikian, sebenarnya kamu sedang ingat-ingat hal yang dahulu. Itu kamu sedang mengingat zaman purbakala. That's the old creation. Karena manusia itu decaying, manusia menjadi binasa. Itu adalah ciptaan lama. Amin. Amin. Nah, sekarang saya percaya yang di GBC semua gak ada yang termasuk di dalam hal-hal yang dahulu. Gak ada yang termasuk di dalam hal-hal yang dari zaman purbakala. Amin. Nah, justru Kristus, dia ingin agar gerejanya melihat dirinya sendiri. They see themselves, mereka melihat dirinya sendiri bahwa dia adalah ciptaan yang baru. You see yourself as ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, setiap kendala-kendala yang dialami itu adalah tantangan di dalam ciptaan yang baru. Yang membuat kita ini selalu ingin mengingat-ingat hal yang dahulu. The challenge is always kita selalu mau mengingat-ingat hal yang dahulu. Always remember the old thing. Nah, iblis dan manusia lama kita itu suka sepakat. Kita ini setuju mengingat hal-hal yang dahulu. That's why, saudara, mungkin orang bilang, wah, ini nih tanda-tandanya nih, gitu. Kita ngelihatnya positif dulu mengenai orang. Ini lemah nih, orang lemah nih. Ngelihatnya baik dulu. Orang itu bisa manfaatin kita loh nanti. By the way, saudara-saudara, belum tentu. Karena cara Tuhan itu menilai kita itu berbeda. Amin. Saudara, bukan berarti apa ya, kita ini melupakan segala sesuatu. Oh iya, masa lalu mah gak usah diinget-inget gitu. Bukan masalah itu. Yes, you can remember, but you don't have to experience it again. Amin. Engkau gak usah mengalaminya itu kembali lagi. Amin. Amin. Saudara, Efesus 4 ayat 20-21 katakan demikian. Dikatakan demikian. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Saudara, kebenaran yang nyata itu adanya cuma satu, yaitu di dalam Yesus. Di luar Yesus itu adalah kenyataan, bukan kebenaran. Bedain antara truth sama facts. Kebenaran sama kenyataan beda. Kenyataannya, kamu cek ke dokter, mungkin hasilnya itu kurang baik. Tadi makanya saya senang sekali ada kesaksian dari our sister Elsa. Hasil x-ray mungkin, hasil tes labnya mungkin. Kelihatannya itu kayaknya nggak baik. Tapi itu memang kenyataan. Kenyataan bukanlah suatu kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan kamu. It will free you. Kebenaran itu sifatnya kekal. Karena Yesus adalah kekal. Oke? Kenyataan sifatnya sementara. Artinya apa? Kenyataan bisa berubah nggak? Bisa. Kalau saudara sedang mengalami saat ini, mungkin mengalami, aduh, saya ini banyak mengalami hal-hal yang nggak baik nih. Posisinya sekarang ini saya lagi sulit. Sulit lah, ada sulit keuangan, sulit pernikahan, sulit lagi cari jodoh lah, kesulitan dalam sekolah lah gitu. Itu adalah kenyataan. Kesulitan dalam usaha, kesulitan dengan klien, kesulitan dengan orang yang kerja, kesulitan dengan menghadapi kepemimpinan, kesulitan dalam pelayanan. Saudara, itu kenyataan. Kebenarannya
Berbeda saudara. Kebenarannya nyata itu ada hanya di dalam Yesus. So the more that you see Jesus, the more kamu menemukan Yesus, lebih lagi kamu menemukan kebenarannya. Hal yang sifatnya kekal. Amin. 2 Korintus 4 ayat 18, saudara-saudara kemarin udah lihat ya. Dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Sakit penyakit bisa kamu lihat? Bisa, artinya sifatnya sementara. Rekening bankmu, kamu bisa lihat saldomu? Bisa, artinya sifatnya sementara. Kondisi badan kita, bisa kamu lihat? Bisa, artinya sementara. Itu yang bisa kita lihat, itu sifatnya sementara. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, itu kekal. Sukacita, itu kekal. Kebenaran dalam Yesus, iman gak bisa kelihatan, itu kekal. Itu kekal saudara. Tuhan kita bisa kelihatan? No, you cannot see it. Tapi sifatnya itu kekal. Dan realita inilah yang manifestasi keluar. Saat kita percaya bahwa kita di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Amin. Efesus 4 ayat 22. Saya sambung. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Oke? Dibilangan that you put off concerning your former conduct, the old man which grows corrupt according to the deceitful lust. By the way, saya mau note ya, kalau baca Alkitab hati-hati. Baca Alkitab sesuai. Kalau quote Alkitab, quote yang benar. Jangan bilang, kamu harus menanggalkan manusia lama kamu. Benar atau salah? Yes, benar, tapi kurang tepat. Kamu harus quote-nya semuanya. Oke? Kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Kalau quote yang komplit. Karena Rasul Paulus nggak pernah berkata, kamu menanggalkan manusia lama. Ini yang sering jadi salah kutip. Ini yang sering jadi problem. Tetapi dibilang, kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu. Artinya berhubungan dengan apa? Manusia lama. Itu yang kamu harus tanggalkan. Artinya apa? Kamu tanggalkan perilaku atau sikap atau tabiat daripada manusia lama yang menemui kebinasaan itu. Ada sifat-sifatnya manusia lama itu. Dan itu suka nempel masih. Itu loh yang suka nempel. Itu loh yang kamu suka inget-inget itu loh. Perilaku, sikap atau tabiat dari manusia lama. Caranya gimana? Solusinya itu ada di ayat berikutnya. Next. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. You are renewed. Be renewed in the spirit of your mind. Ini loh caranya. Terus bagaimana pastor? Kayaknya terlalu ngawang-ngawang deh. Renewing the spirit of your mind. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. That you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. Dibarui dalam roh dan pikiranmu itu gampang. Mulai berpikir bahwa kamu adalah ciptaan yang baru dalam Kristus Yesus. That easy. Mulai berpikir kamu ini ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saya nggak lagi sakit-sakitan. Kalau mungkin badan kamu berpikir demikian, kamu nggak mau mengingat. Oh, saya ini gampang sakit memang. No. Stop in Jesus' name confessing that. Saya memang gampang cepat takut. Stop confessing that. Saya ini cepat khawatir. Stop confessing that. Mulai kamu confess. Aku ini adalah ciptaan yang baru. Aku ini adalah gak lagi sakit-sakitan. Saya ini selalu sehat di dalam Kristus. Saya gak cepat bete. Saya tidak dalam keadaan menua. I'm still young in Christ Jesus. Saya justru awet muda. By the way, I really experience my wife benar-benar kayak wow. Kemudaan terus gitu. Ditanya sama orang mungkin apa rahasianya gitu ya awet muda. Apakah karena Cilita sering ditarik-tarik mukanya? Atau sering botox? Pernah botox? Yes. Tapi botox itu cuman sebentar.
Sebentar lagi apa yang naik ke atas karena gravitasi turun ke bawah selalu. Tambah lama tambah turun terus gitu. It can never replace. Tidak pernah bisa digantikan dari kemudahan yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Experience that. Oke. Siapa yang bertelinga hendaklah yang mendengar. Oke. Nah, saudara-saudara, saya nggak peduli. Orang tua saya lah, kakek nenek saya punya penyakit keturunan. Saya enggak. It stop with me. Sudah enggak lagi karena saya adalah ciptaan yang baru. I'm a new creation. I'm a new creation. Kamu bukanlah manusia lama sama manusia baru, jadi satu badan gitu. Sebentar-sebentar saya pakai baju manusia lama, sebentar-sebentar saya pakai baju manusia baru. Enggak kayak begitu, saudara. You are a new man. You are a new creation. Yang lama itu adalah sikapnya. Nah, kalau kamu berusaha untuk menanggalkan manusia lama kamu, berusaha untuk membuang manusia lama kamu, caranya dengan gak berbuat ini, gak berbuat itu, lama-lama kamu akan capek sendiri. Karena sebenarnya kamu gak sadar bahwa kamu ini sebenarnya udah manusia yang baru. Kamu ini ciptaan yang baru. Pertama-tama, rubah cara berpikir. Bilang kamu, aku adalah manusia yang baru. Katakan bersama-sama, aku adalah manusia yang baru. I'm a new creation. I'm a new creation. Kita ini sudah ciptaan baru. Keep believing, keep confessing, we are a new creation. Amin. Nah, ciptaan yang baru ini, by the way, saudara, ini di senantiasa loh. Nah, mungkin gini ya, saudara, kamu mungkin ini contoh ya, saya kasih contoh aja, tabiat manusia lama ini kayak begini. Saudara pernah naik cruise nggak? Pernah naik kapal gitu? Naik kapal itu gimana? Naik turun. Nah, saya tahu kalau yang tinggal di Kepulauan Kepri gitu ya sering naik kapal nih. Lili ini sering naik kapal, Pastor Fedri sering naik kapal gitu, nyebrang dari Batam, Tanjung Balai Karimun, bolak-balik. Kalau udah sering naik kapal, itu goyang-goyang kena ombak, ya kan? Waktu saudara ada di daratan, rasanya kayak masih goyang-goyang. Pernah nggak berasa kayak begitu? Atau saudara naik pesawat terbang gitu? Kadang-kadang pesawat terbangnya kan turun. Kalau dalam jangka waktu yang lama ya. Kadang-kadang berasa naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang kalau kita lagi di daratan berasa kayak naik, turun. Seperti itu. Itu sebenarnya apakah kamu sekarang sedang berada, waktu kamu udah di daratan, apakah kamu masih di pesawat terbang? Enggak. That is your yang dulu-dulu itu loh. Yang kemarin-kemarin itu. Perasaannya kayaknya begitu, masih ketinggalan. Gaungnya masih ada. Gaung daripada manusia lama, kadang-kadang itu bisa kenceng. Berasanya kayak bunyi ngung, kayak saudara dengar bel ya. Gong, dung. Abis itu udah lama masih bunyi ngung. Padahal belnya udah berhenti. It's like that. Oke? Itu loh. Pertama-tama kita rubah cara berpikir kita. We are already a new creation. Itu cuman tabiatnya aja. By the way saudara, ciptaan yang baru ini salah satu contohnya apa? Dia selalu dikasihi oleh Tuhan. Dia ini selalu menang. Gak peduli apa yang kau telah lakukan. Apa yang kau lakukan nanti Tuhan tetap mengasihimu. That's the new creation. Whatever that you do, God still loves you. Even if you disappoint Him, He still loves you. Amin. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, saya boleh minta bantuan untuk praise and worship team. Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Yet, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Saudara mau jadi lebih daripada pemenang dalam kehidupan ini? Know that Jesus loves you so much. Ketahui bahwa Tuhan mengasihimu apapun keadaanmu, Dia tetap mengasihimu. You know, kita lebih sakti daripada Kang the Conqueror. Because kita ini, we are the new creation is more than a conqueror. Lebih daripada orang yang bisa menaklukkan. Oke? Sebabnya kenapa tahu nggak? Kenapa kita dibilang we are more than a conqueror through Him who love us? Sebab saudara baca di ayat 38-39. Aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang,
atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, gak peduli apapun yang terjadi, nobody can separate you from the love of God. Ini perkataan firman Tuhan. Amin. Kadang-kadang ya dalam kehidupanmu, karena dalam Yesus ya, kehidupanmu, sejarahmu, masa lalumu itu sudah digantikan oleh masa lalunya Yesus. Dia yang di mata Tuhan, engkau ini sedang menghidupi kehidupan yang sama seperti Tuhan Yesus punya kehidupan. Masa lalumu, sejarahmu, itu bukan sejarahmu lagi. Sejarahnya Tuhan Yesus punya kehidupan. That is what actually being replaced. Dia mau buktikan, kamu mungkin dulu seorang pecundang, tapi dia berpihak kepada orang-orang yang lemah. Ayat yang terakhir, 1 Korintus 1 ayat 27 ayat 28. Katakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Saya mau loncat di bahasa The Message-nya. Isn't it obvious that God deliberately chose men and women that the culture overlooks and exploits and abuse? Mungkin kamu pernah dieksploitasi, dimanfaatkan sama orang. Kamu mungkin pernah di-abuse sama orang, dikhianati sama orang. Kamu mungkin pernah dikata-katain, dianggap jelek lah, kayak beginilah, gak perform lah, gak baik lah. But God, Tuhan choose the nobodies to expose the hollow pretensions of the somebodies. Saudara, kalau saudara merasa lemah, banyak kelemahan, be glad. Saudara bisa boast on your weakness. Karena di dalam kelemahan, itu Tuhan yang kuat, saudara-saudara. Disitulah letak kemenanganmu. Karena yang menaklukkan itu bukan kamu. Yang menaklukkan itu Kristus. Christ is the true conqueror. Not kamu. Christ is the true conqueror. Amen. He is the true conqueror. He already conquered many universes. Semuanya dia udah conquer semuanya. Even death. Bahkan kematian itu tunduk di bawah kaki Yesus. Saudara gak usah takut lagi. What are you afraid of? Saudara menghadapi tahun 2023. Mungkin saudara melihat hal-hal yang buruk banyak terjadi. But friend, let me tell you. There is an assurance in Christ Jesus. Ada suatu keyakinan di dalam Kristus Yesus. Yaitu pada saat kita akan bersama-sama, kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari saudara ambil perjamuan kudus ini. Pada saat saudara melihat tubuh ini bukanlah untuk meyakinkan Tuhan. Tubuh ini diberikan kepadamu untuk meyakinkan dirimu sendiri. Bahwa engkau adalah ciptaan yang baru. Saudara kalau ingat, tubuhnya Kristus itu dipecah-pecahkan bagi kita semua, bukan? Tapi apakah ini adalah tubuh Kristus yang ada di muka bumi? Di muka bumi itu dia masih bisa capek. Dia masih bisa lapar. Dia masih mengalami kelemahan. Yes, dia melakukan mujizat. Yes, orang yang menjamah dia itu sembuh. Yes, dia bisa membangkitkan orang mati. Tetapi tubuh ini berkata bahwa ini adalah tubuh setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang bangkit kembali. Saudara bisa melihat ya, ini adalah tubuh Kristus yang ada sekarang ini di surga. Tubuh yang mulia. And ini adalah tubuhmu. This is your body. Tubuh yang diberikan pemulihan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita itu ada. Amin, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu yang telah Engkau berikan pada kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan pada kami ya Tuhan. Oleh karena tubuhmu ya Tuhan, kami boleh mengingat Engkau telah mati dan Engkau bangkit bagi kami. By your stripes we are healed. Mari kita makan bersama-sama.
Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat bersama-sama cawan yang berisi anggur ini. Darah daripada Tuhan Yesus Kristus. Darah ini melambangkan kehidupan Yesus. Kehidupannya menggantikan kehidupanmu. Yang mengalir di dalam tubuhmu, ini adalah darah Kristus. Pemulihan, kesehatan. Saudara-saudara kalau mau ngecek orang, semuanya disuruh ambil tes darah. Karena dari darah itu bisa dicek. Baik DNA, baik ada penyakit keturunan, baik ada yang masalah, semuanya dicek dari darah semua pertama-tama. That is why darah itu begitu pentingnya. Karena di dalam darah ini terdapat kehidupan. Saudara adalah ciptaan yang baru. Jangan mengingat lagi hal-hal yang dahulu. Segala kesalahanmu sudah diampuni, ditebus oleh karena darah daripada Kristus. Saudara ini punya darah sesempurna darahnya Kristus. Saudara sehat. Saudara tidak cepat tua, tidak cepat pikun, tidak cepat lupa. Saudara bahkan mengalami yang namanya the renewing of your mind. Benar-benar secara fisik. Saudara akan bisa mengingat lebih banyak. Saudara akan bisa mengalami sukacita yang lebih. Semakin bertambah umur, Tuhan pulihkan masa mudamu. Mari kita minum bersama-sama oleh karena darah-Mu Tuhan, Kau membasuh dosa kami. Dalam nama Yesus. Saudara yang ingin mengalami blessed assurance, kalau saudara ada yang belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada hari ini Tuhan memanggilmu. Come home. This is your home. Baik yang saudara yang mendengarkan secara online maupun yang ada di tempat ini. Apabila saudara belum pernah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, saat ini saya ingin berdoa bersama-sama dengan saudara. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur atas apa yang Kau telah kerjakan di atas kayu salib. Engkau menebus kehidupanku, menggantikannya dengan kehidupan-Mu. Kesalahanku, dosa-dosaku, pelanggaranku telah ditebus sempurna di atas kayu salib. Sekarang aku adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk identitas yang baru yang telah diberikan dalam kehidupanku. Ajar aku untuk bertumbuh dalam mengenal-Mu. Di dalam mengenal akan kasih-Mu kepadaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahwa dalam kehidupanku, aku boleh mengalami manifestasi daripada ciptaan yang baru di dalam Kristus. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Amin. Apabila saudara berdoa demikian, saudara bisa nanti kontak para ushers maupun para leaders, para pastors yang akan membantu saudara memberikan materi-materi yang akan memberkati saudara, membuat saudara lebih mengenal Tuhan Yesus lagi dan lebih jatuh cinta lagi sama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saudara siap untuk diberkati? Mari kita angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Terima kasih atas cinta kasih-Mu kepada kami. Bahwa Engkau membuat kami di dalam-Mu ya Tuhan. You transform us dari old creation menjadi new creation. Terima kasih ya Tuhan, pekerjaan-Mu sempurna. Tidak ada yang gagal ya Tuhan. Pekerjaan-Mu itu selalu berhasil. Janji-Mu itu selalu tetap, kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu menyinarkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan kepada kami kasih karunia-Mu hari demi hari. Waktu kami membuka mata kami melihat Engkau Tuhan Yesus yang mengasihi kami, yang memberikan anugerah-Mu kepada kami hari demi hari, detik demi detik. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Dia memberikan kepadamu damai sejahtera-Nya yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.